Selamat pagi, yang terhormat Ibu Mustika Hadijati SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Finansial. Perkenalkan, saya Windia Santikasari dengan NIM G1D018081 akan mempresentasikan hasil dari tugas Statistika Finansial mengenai model ARIMA Time Series data finansial. Di sini saya menggunakan data indeks harga saham Bank Mandiri. Baik, sebelum menentukan model ARIMA, sebelumnya dilakukan identifikasi pola data menggunakan time series plot untuk melihat apakah data telah stasioner ataukah belum. Dari 90 data dapat dilihat bahwa data mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak konstan setiap harinya. Untuk melihat apakah data ini merupakan data time series dan juga merupakan data yang telah stasioner atau tidak, maka digunakan trend analysis plot. Dari trend analysis plot dapat dilihat bahwa garis merah yang merupakan data aktual ini mengalami kenaikan. Artinya datanya merupakan data time series tetapi belum stasioner terhadap rata-rata. Oleh karena itu perlu dilakukan differencing. Berikut adalah trend analysis plot hasil differencing. Dapat dilihat bahwa datanya telah stasioner, di mana garis merahnya ini telah lurus dengan nilai 0. Selanjutnya dilakukan identifikasi model ARIMA menggunakan plot ACF dan PACF. Dari plot ACF dapat dilihat bahwa tidak ada lag yang keluar dari batas signifikansi. Begitu pula dengan plot PACF-nya, tidak ada yang keluar dari batas signifikansi. Artinya data ini telah stasioner. Karena tidak ada lag yang keluar, maka untuk order P itu kita bisa isi dengan nilai 1 dan order Q kita isi juga dengan nilai 1. Karena telah dilakukan differencing sebanyak 1 kali, maka order D itu adalah 1. Maka didapatkan kemungkinan modelnya yaitu ARIMA 110, ARIMA 111, dan ARIMA 011. Setelah kita dapatkan kemungkinan model, maka selanjutnya dilakukan uji untuk memilih yang manakah model terbaik. Pertama yaitu dilakukan uji signifikansi parameter. Uji signifikansi parameter dapat dilihat melalui nilai p-value pada tabel final estimate of parameternya, di mana untuk ARIMA 110 kita dapatkan p-value-nya sebesar 0,251. Selanjutnya kita lakukan uji dengan hipotesisnya. H0-nya koefisiennya tidak cocok terhadap model, sedangkan H1-nya koefisiennya cocok terhadap model, dengan taraf signifikansinya yaitu 5%. Kriteria uji, H0-nya ditolak jika p-value-nya kurang daripada alpha. Dari tabel final estimate parameternya dapat dilihat bahwa untuk AR1 nilai dari p-value-nya itu sebesar 0,251. Artinya H0-nya diterima karena p-value-nya lebih besar daripada alpha, sehingga koefisien ini tidak cocok terhadap model. Selanjutnya untuk ARIMA 111, kita bisa lihat bahwa model ARIMA 111 nilai AR1-nya sebesar 0,0, sedangkan MA1-nya juga sebesar 0,0. Dengan hipotesis dan taraf signifikansi yang sama dengan sebelumnya, kita dapatkan bahwa nilai p-value-nya ini kurang daripada alpha, sehingga H0-nya itu ditolak. Artinya untuk ARIMA 111, koefisiennya cocok terhadap model. Selanjutnya yaitu ARIMA 011. Dengan hipotesis dan taraf signifikansi yang sama, kita peroleh nilai MA1-nya yaitu p-value-nya sebesar 0,109, di mana nilai ini lebih besar daripada alpha, sehingga H0-nya diterima. Artinya koefisien dari parameter ARIMA 011 itu tidak cocok terhadap model. Selanjutnya dilakukan uji normalitas residual untuk melihat apakah model ARIMA yang kita pilih itu telah berdistribusi normal atau tidak, di mana dilihat dari nilai p-value pada probability plotnya, seperti pada gambar berikut, di mana kita peroleh nilai dari p-value untuk ARIMA 110 itu sebesar 0,150. Diperoleh ringkasan p-value untuk masing-masing model ARIMA yaitu sama 0,150. Hipotesisnya H0-nya itu residual berdistribusi normal, H1-nya residualnya tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria uji, H0-nya ditolak jika p-value-nya kurang daripada alpha. Karena nilai p-value untuk masing-masing model ARIMA itu
sebesar 0,150 lebih besar daripada alfa, maka keputusannya H0-nya diterima. Artinya untuk model ARIMA 110, ARIMA 111, dan ARIMA 011 itu berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji independensi untuk melihat apakah ada korelasi residual antar leg ataukah tidak, di mana dapat dilihat melalui nilai p-value pada tabel L-Jung box-nya. Diperoleh ringkasan tabel seperti berikut. Untuk ARIMA 110, ARIMA 111, dan ARIMA 011, p-value-nya ternyata lebih besar daripada alpha. Sehingga hipotesisnya kita bisa pakai H0-nya tidak ada korelasi antar leg, kemudian H1-nya ada korelasi residual antar leg. Dengan kriteria uji, H0-nya ditolak jika p-value-nya kurang daripada alpha. Dari tabel sebelumnya, kita bisa tahu bahwa nilai p-value-nya lebih besar daripada alpha. Artinya, untuk taraf signifikansi 5%, H0-nya diterima. Sehingga untuk model ARIMA 110, ARIMA 111, dan ARIMA 011 tidak ada korelasi residual antar leg-nya. Selanjutnya dilakukan uji homoskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan pendekatan analisis grafik, di mana menggunakan grafik versus fit. Dapat dilihat bahwa untuk ARIMA 110 bentuk grafiknya seperti ini, untuk ARIMA 111 grafiknya seperti ini, dan ARIMA 011 grafiknya seperti ini. Dari ketiga grafik yang ada, dapat kita lihat bahwa titik-titik yang ada pada grafik tersebut menyebar dan tidak membentuk pola data. Artinya, residual identik atau variansnya homogen. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai MSE, di mana di sini dicari nilai MSE terkecil agar mendapatkan model ARIMA terbaiknya. Diperoleh ringkasan tabel MSE seperti berikut. Untuk ARIMA 110, nilai MSE-nya sebesar 0,0116. Sedangkan untuk ARIMA 111 yaitu 0,0109. Sedangkan ARIMA 011 itu sebesar 0,0115. Dari ketiga nilai MSE yang ada, dapat kita lihat bahwa nilai MSE terkecil itu adalah ARIMA 111. Sehingga berdasarkan pengujian-pengujian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga nilai MSE yang paling kecil, kita peroleh bahwa model terbaiknya itu adalah model ARIMA 111. Selanjutnya, model terbaik ARIMA 11 ini kita gunakan untuk melakukan peramalan untuk 10 data ke depan. Nah, berdasarkan hasil peramalan, kita bisa lihat bahwa nilai peramalannya sebesar ini dengan nilai data aslinya atau data aktualnya itu sebesar ini. Untuk melihat keakuratan hasil peramalan, maka perlu dilakukan perhitungan MAPE atau Mean Absolute Percentage Error-nya dengan rumus seperti ini. Dengan M ini merupakan jumlah datanya, kemudian Y ini merupakan nilai data aktualnya, dan Y-topi-nya merupakan nilai hasil peramalannya atau forecast-nya. Dengan kriteria MAPE, jika nilai MAPE kita terletak kurang dari 10%, maka hasil peramalannya sangat akurat. Jika nilai MAPE-nya terletak antara 10 sampai dengan 20%, maka hasil peramalannya baik. Sedangkan untuk 20 sampai 50%, maka masuk dalam batas wajar. Sedangkan jika nilai MAPE-nya itu lebih besar daripada 50%, maka hasil peramalan kita tidak akurat. Di sini digunakan Microsoft Excel untuk membantu perhitungan, di mana Y ini merupakan data aktual, Y-topi-nya adalah data peramalan dengan rumus yaitu Y dikurangi dengan Y-topi dibagi dengan Y. Kemudian untuk menghitung nilai MAPE, maka hasil penjumlahan dari Y dikurangi Y-topi dibagi Y ini kita kalikan dengan 100 dan didapatkan nilai sebesar 0,4263351. Nah, nilai MAPE ini ternyata kurang dari 50%. Artinya masih masuk dalam batas wajar. Data hasil peramalan itu tidak terlalu baik dan juga tidak terlalu buruk, tetapi masih bisa digunakan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari data finansial indeks harga saham Bank Mandiri didapatkan kemungkinan model ARIMA-nya yaitu ARIMA 110, ARIMA 111, dan ARIMA 011.
Dari 3 kemungkinan model yang didapat, model terbaik yang diperoleh setelah melakukan pengujian yaitu model ARIMA 111 karena model ini koefisiennya cocok terhadap model, berdistribusi normal, independen atau tidak ada korelasi antar leg, residualnya identik, variannya homogen, dan memiliki nilai MSE yang paling kecil. Dan hasil peramalannya memiliki nilai MAPE yang kurang dari 50%. Artinya dapat digunakan karena kesalahan peramalannya masih dalam batas wajar, tidak terlalu baik dan tidak juga terlalu buruk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.